Nomor 8, salat syukur wudu. Dari sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Sayyidina Abu Hurairah ini sahabat mulia. Ada orang bilang ini fiktif. Fiktif apaan? Ada biografinya. Ini sahabat paling hebat dalam penghafalan ilmu hadis. Ya, jumlahnya sampai 5.734 hadis hafalannya itu. Ada orang bilang ini fiktif katanya. Fiktif apanya? Ada, kuburannya pun ada. Ya, sudah meninggal dunia pada tahun kurang lebih berapa? 70 atau 60 Hijriah. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, Nabi bersabda kepada sahabat Bilal, inda salatil fajri, ketika waktu salat subuh, ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin, kasih tahu saya, kata Rasul, amalan apa yang kamu paling harapkan kebaikannya. Ya, amil tahu fil Islam, yang kamu kerjakan kebaikannya dalam Islam. Fa inni sami'tu, kata baginda, karena sesungguhnya aku telah mendengar duffa na'laika, suara sendalmu, baina yadayya fil jannah, berjalan-jalan di hadapanku di surga. Artinya, wahai Bilal, Allah sudah beritahukan kepada aku melalui wahyunya. Allah berikan wahyu kepada aku tentang engkau sudah dijamin masuk surga. Kira-kira amalanmu apa, kata Rasul? Wah, ini hebat banget, Pak. Amalan bisa apa? Udah suara sendalnya diimpikan oleh Nabi dalam surga. Qal, maka Bilal menjawab, ma amiltu amalan, saya enggak ada amalan ya Rasul, arja indi, yang paling saya harapkan kebaikannya dalam Islam, anni lam atatohar, kecuali kalau saya batal wudu, kemudian saya wudu lagi, fi sa'ati lailin au nahar, pada malam hari atau siang hari kalau saya batal wudu, illa shallaitu bidzalika tuhur, pasti saya sholatkan 2 rakaat. Saya pagi hari ini jam 7 batal wudu, saya wudu lagi, dawam wudu. Habis wudu saya sholat 2 rakaat. Nanti jam 9 batal lagi, wudu lagi. Baik dia berada di kantor, berada di bawah sawah, berada di toko, batal wudu, lagi ngejual beras nih. Jam 10 pagi lagi banyaknya pelanggan, wudunya batal, dia wudu lagi, sholat lagi 2 rakaat. Nanti pas mau sholat duhur, batal wudu, dia wudu lagi untuk sholat duhur. Sholat dulu 2 rakaat, ba'da wudunya, sholat syukur wudu. Maka kata baginda, ini dia sholat yang kamu lakukan, 2 rakaat syukur wudu, yang menjadikan sebab kamu dijamin masuk surga oleh Allah. Sangat ringan. Ini pun hadisnya riwayat Imam Bukhari, hadirin. Ya, sangat kuat riwayatnya Imam Bukhari pada 1148 itu derajatnya hadis yang sahih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berwudu, tolong setelah wudu sholat ba'da wudu 2 rakaat. Apalagi Pak, halo, masih dengerin Pak? Kalau kita mau sholat berwudu, wajar nggak? Wajar tidak? Wajar. Yang tidak wajar apa? Kita mau tidur berwudu, itu yang paling hebat. Kalau kita mau sholat maghrib, sholat isya, batal wudu, ya wajiblah berwudu, kan nggak sah. Tapi kalau mau tidur nggak berwudu, emang tidur kita nggak sah? Halo, kalau kita mau tidur nggak berwudu, emang tidurnya nggak sah? Ya kenapa nggak sah Ustaz, tidur aja udah. Tetapi disunahkan kita untuk tidur dalam keadaan berwudu. Hadirin, malam ini kita amalkan nih. Tidur, jangan tidur kecuali udah berwudu. Tapi gimana Ustadz kalau udah sama dekat istri? Ya udah bilangin sama istri, ini ada wudu. Ya Bu, diamalkan nih Bu, pahalanya hebat, lihat. Tapi pahalanya ini sekalian dengan bacaannya. Setelah berwudu, dia sholat 2 rakaat syukur wudu, sebelum tidur dia baca Allahumma doa tidur. Adik-adik apa doa tidur?
Bismika Allahumma amutu ataupun ahya wa bismika amut. Bapak-bapaknya hafal? Iya Ustadz, ini kan doa anak PAUD. Bapak Ibu, kalau kita mau dapat pahala yang hebat, kita baca doa tidurnya jangan cuma bismika Allahumma amutu wa ahya, tambahin lagi Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka ilaik. Kita buka hadisnya, riwayat Imam Bukhari ini. Hadis terbaik. Berwudu aja diajarin mau tidur, hadirin. Gimana mau ke kantor? Gimana mau ke toko? Kan analoginya begitu. Emang kalau kita tidur membuat celaka siapa, Pak? Paling istri. Kakinya ke mukanya istri gitu. Tidurnya apa bahasanya tuh? Jabrak. Bahasa Betawinya apa? Jabrak. Tidurnya jabrak. Tidurnya gocan gitu. Ya bahasa Betawi itu. Hadirin, kalau kita mau tidur aja diperintah berwudu, Pak, nggak buat celaka apa-apa itu. Mau ke kantor loh, mau berhubungan dengan orang banyak, masa nggak berwudu? Nih kita tampilkan hadisnya. Bapak Ibu dihafal nih doanya nih, ya. Tolong doa-doa sunnah tuh dihafal yang tadi saya baca tuh. Sebab kalau kita mau tidur berwudu, kemudian kita meninggal dunia, kita meninggal dalam keadaan suci, dosa kita ini zero. Itu yang kita harapkan, hadirin. Itu yang kita inginkan, kita meninggal dalam keadaan tidak ada beban dosa apapun. Ya, kemarin pagi kita bahas kehidupan alam kubur di sana tuh. Kan seperti itu. Insya Allah satu waktu kita bahas nanti di sini. Entah kapan, 2040 kan. Kelamaan Ustadz. Nih kita buka hadisnya. Nomor 244 riwayat Imam Bukhari. Coba kita besarkan dikit. Ya. Baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita ini dalam hadis mulia beliau. Makanya dihafal. Ya hadirin, semangat menghafal daripada doa-doa sunnah dari baginda. Kata baginda, qala Nabi SAW, beliau bersabda, idza ataita madja'aka, apabila kalian mau ke tempat tidur, fatawaddo, berwudulah, wudu'aka lis-shalah, wudu'mu seperti mau sholat. Habis berwudu, sholat 2 rakaat, sholat syukur wudu tadi. Baru summa toji ala syikikal aiman, kemudian berbaringlah kamu di atas lambung sebelah kanan. Jadi tidur posisinya itu begini, kayak jenazah diletakkan di mana? Di liang lahatnya. Kan seperti itu jenazah. Ini kan kiblat, kepala di sono, kaki di sini kan begitu. Madep sana kan? Baru kita kasih apa? Butiran tanah gitu. Baru kita kasih papan lahatnya itu. Ittaji ala syikikal aiman, berbaringlah kamu ke apa itu lambung sebelah kanan begitu, miring pertama kali. Ya, summa qul, kemudian bacalah doanya kata Nabi. Apa doanya? Yang tadi itu, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Coba saya kecilin biar saya bisa sempurnakan apa saya ini kan. Nah, dari sini sampai sini. Kelebihan. Ya. Dari Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik. Nih, sampai situ. Ya. Jadi, hadirin, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepada Engkau. Wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan urusan aku kepada Engkau karena mau tidur. Emangnya toko kita dijaga apa 24 jam? Toko Anda, padi Anda emang dijaga 24 jam? Yang jaga siapa? Allah. Ditumbuhkan 1 inci, 1 inci, 1 inci tiap malam itu. Kita mah tidur aja nggak tahu apa-apa. Makanya kita serahkan. Wa alja'tu dhuhri ilaik, dan aku serahkan daripada aku rebahkan tubuhku kepada Engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaik, karena rasa takut dan harapan kepada Engkau. La malja'a, tidak ada tempat selamat, wala manja, tidak ada tempat untuk berlari. Tadi wala malja, tidak ada tempat untuk
mengungsi wala manja, tidak ada tempat selamat minka dari siksamu illa ilaik, kecuali kembali kepada engkau. Allahumma ya Allah, amantu, saya beriman bi kitabika, akan kitabmu Al-Quran, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan, wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Ini doa tidur terbaik hadirin, tolong dihafal itu. Gampang kok, saya juga udah hafal Pak. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa ja'tu dhari ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Apa kata Nabi, coba lihat. Kata beliau, fa in mutta min lailatika, kalau kamu meninggal dunia setelah berwudu dan baca doa tadi, fa anta 'alal fitrah, kamu meninggal dalam keadaan suci. Hadirin, siapa orang yang punya dosa Pak? Semua manusia punya salah, khilaf dan keliru. Tapi dan ada orang yang tidur Pak, bablas sampai ke alam kubur. Ada orang juga yang pasang Insta story-nya, kalian tahu nggak kita mau kemana? Tadinya mau ke Surabaya, tapi ternyata ke alam kubur. Hadirin, dalam keadaan apapun kita jalankan sunnah Nabi. Kalau nanti malam kita tidur pun, kita meninggal dunia, baca doa ini, kita meninggal dalam keadaan suci, fitrah. Kemudian Nabi bersabda, waj'alhunna akhir ma tatakallam bih, dan jadikan doa ini sebagai ucapanmu terakhir sebelum kamu tidur. Jadi sempurnakan dulu tuh adab-adab tidur yang lain. Mandi ayat, baca ayat kursi 3 kali, ya baca subhanallah, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, Allah akbar 34. Kemudian ini terakhir kita baca, udah tidur deh. Gitu. Tapi kita nggak nyumpain nanti malam bablas nih Pak. Insya Allah panjang umur dalam kebaikan.